Oke, live live live. Seperti biasa di malam hari, kita coba tutup hari ini dengan berbagi dan bagi Anda pastinya ya belajar ya. Salah satu kelebihan kita pada saat kita apa ya, mengkomitmenkan diri untuk belajar hal yang baru setiap hari adalah pastinya nanti di masa yang akan datang kita akan lebih memahami apa yang orang tidak pahami ya. Itu sebuah habit yang perlu diciptakan. Oke teman-teman semua, apa kabar? Ya di malam ini coba menyapa kawan-kawan semua kembali di YouTube dan juga di Facebook. Insya Allah selama 1 jam ke depan, coba luangkan waktu sampai jam maksimal sampai setengah 10 lah ya, untuk sharing sama kalian semua. Topik apa yang akan kita bahas? Topiknya adalah tentang digital marketing ya. Jadi saya udah lama banget gak sharing tentang digital marketing. Dan biasanya saya undang orang ya. Sekarang saya mandiri aja sendirian, tunggal. Jadi teman-teman nanti bisa kalau mau nanya langsung aja komen ya di kolom komentar, nanti coba akan saya bacakan. Nah, enaknya kan bisa kayak gini nih. Nah, misalkan muncul ini ya. Oh, ada si Mas Didik nih, Mas Didik Arwinsyah ini juga Mas juga YouTube-nya lumayan hidup ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar digital marketing juga tuh boleh tuh ke Mas Didik Arwinsyah. Terus di sini ada Setiawan TV. Wah, TV. Malam sekarang fans banget sama Kang Dewa. Jangan ngefans nanti kecewa. Kapan ada kelas lagi? Kelasnya belum ada jadwal kalau saya. Tapi ya nanti udah diinformasikan kalau ada jadwal kelas ya, offline maupun online nanti diinformasikan ke teman-teman semua. Oke, teman-teman di daerah mana nih? Makassar hadir, Purwakarta hadir, Purwakarta ya. Surabaya. Wah, Surabaya tadi lagi ada pameran tim saya di Surabaya, lagi ada pameran wedding. Wah, monggo tuh ya. Tadi simak aja di Instagram. Tadi saya live di Instagram, tonton tuh live-nya ya. Sampit Kalimantan. Wah, Masya Allah ya. Probolinggo. Derma. Probolinggo bahasanya tuh bahasa Jawa atau bahasa bahasa Madura ya? Saya dulu tinggal di Pasuruan, saudara-saudara. Jadi 3 tahun saya di Pasuruan. Jadi kalau bicara masalah bahasa Jawa sama bahasa Madura, ya dikit-dikit bisa lah. Gitu ya. Oke teman-teman semua, saya buka aja ya supaya teman-teman efektif waktunya dan kuotanya juga bisa ngirit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di malam hari ini kembali bisa bertemu dengan kawan-kawan semua yang ada di YouTube dan juga di Facebook dalam rangka kita berbagi. Semoga berbaginya kita setiap hari ini menjadi amal soleh, ya, amal baik, kebaikan gitu, dan dicatat sebagai pemberat kita nanti pada saat di akhirat ya, amal solehnya pastinya. Amin. Ya, saya lagi baru saja merampungkan buku namanya Detonator Kebaikan. Nah, semoga itu juga jadi pengingat buat saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman semua untuk terus menjadi orang baik setiap harinya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan juga ke teman-teman semua, jangan bosan jadi orang baik ya, jangan merasa udah baik dengan merasa lebih baik. Sekali lagi saya ulangi, jangan merasa udah baik dengan merasa lebih baik. So, tiap hari bikin kebaikan-kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan tiap hari, monggo dihajar gitu ya. Mungkin kita sharing pengalaman lewat tulisan di Facebook. Kayak saya tadi di Facebook tiap pagi mungkin, nanti besok juga saya bikin lagi tulisan mungkinnya di pagi hari. Tadi pagi saya share tentang perjalanan dulu waktu saya masih bangkrut, ketemu sama di kosan itu sama ibu kosan gitu kan, dikasih tahu tentang wejangan lah ya, wejangan orang tua kan gimana ya. Itu di-sharingan ke teman-teman semua yang di Facebook. Alhamdulillah sharingnya nyampe 500 lebih, 400 lebih kurang lebih, dan semoga menginspirasi teman-teman semua. Itu pagi hari. Siang harinya saya bikin konten di Karosa di Instagram. Saya juga meeting gitu kan dengan teman-teman yang di internal. Malam harinya saya tutup untuk live kayak begini di YouTube dan juga di Facebook. Nah, malam ini saya mau bahas tentang digital marketing. Bagi Anda yang sekarang lagi nyimak, silakan siapkan catatan kalau memang perlu ya. Karena saya nanti bakal pakai mind map. Nanti gue bikin dia contekannya dari HP sini, apakah nanti kuat loading enggaknya ya. Khawatir nanti gue ngomong kayak ngomong sendirian gitu ya. Jadi gitu, kita akan bahas tentang digital marketing. Terutama buat Anda yang sekarang masih pemula. Karena pemulanya masih kadang masih bingung gitu. Kang, digital marketing teh apa gitu ya, naon bedana sama bisnis online, apa bedanya sama jualan apa dan segala macam. Terus apa yang perlu diperhatikan di digital marketing itu juga perlu kita bahas. Langsung aja supaya kita efektif, saya akan masuk ke mind map. Bagi Anda yang sekarang lagi nyimak, kalau ada yang pertanyaan tengah jalan silakan tanyakan aja di kolom komentar. Nanti saya akan munculkan pada saat sesi tanya jawab. Oke? Lanjut ya. Tidak usah basa-basi, lanjut aja langsung. Nah, oke teman-teman semua, hari ini kita bahas tentang digital marketing. Ini aplikasi mind map-nya apa? Biasanya ada yang nanya ya.
Ini mind map-nya adalah Xmind. Jadi saya pakai namanya Xmind untuk bikin mind map, bikin materi, bikin resume, ataupun ngedemoin kayak begini. Nah, saya pakai mind map untuk memudahkan teman-teman juga ya. Jadi kalau bisa aja sih saya demo di yang lain, cuman ini saya alat-alatnya nggak saya munculkan untuk bisa show ke HP dan segala macam, jadi cukup pakai mind map aja ya. Oke, muncul deh pertanyaan, apa itu digital marketing? Ya, apa itu digital marketing? Apa bedanya sama internet marketing? Apa bedanya sama bisnis online? Apa bedanya sama jualan online? Menurut kalian gimana? Coba komen. Apa bedanya digital marketing, internet marketing, jualan online, bisnis online? Pastinya karena istilahnya beda, maknanya pasti beda dong. Gak mungkin sesuatu tuh maknanya katanya beda, maknanya sama gitu ya. Pasti ada sesuatu yang beda, minimal ya 1, 2, 3 lah gitu ya. Kayak kemarin saya share di YouTube-nya Idaku tuh, kalau nggak salah saya share tentang affiliate marketing. Ya, beda banget dong sistem affiliate, reseller, dropship, MLM itu beda banget gitu ya. Tabelnya saya tunjukin tuh. Silakan nanti Anda cari aja lah di YouTube ya. Nah, sekarang pertanyaan saya buat teman-teman semua adalah apa bedanya digital marketing dibandingkan jualan online? Apakah digital marketing itu bisa dikatakan sebagai jualan online, dan apakah jualan online bisa dikatakan sebagai digital marketing? Nah, gimana tuh jawabannya kira-kira? Termasuk bagaimana dengan bisnis online? Termasuk jualan online dengan bisnis online sama tidak? Internet marketing dengan digital marketing sama atau tidak? Kenapa ini penting untuk dipahami teman-teman semua? Supaya tidak salah kaprah. Contoh ya, kemarin sempat rame bahwa anak e-commerce jagonya cuma ngiklan gitu ya kan, ada beberapa orang yang anggap kayak begitulah gitu ya. Ya, e-commerce yang mana dulu gitu kan? E-commerce itu luas. E-commerce itu di dalamnya tuh ada advertiser, ada copywriter, ya, ada pemain marketplace gitu kan. Itu e-commerce juga gitu. Ada orang underground yang mainnya tuh misalkan nyepam-nyepem, itu juga e-commerce gitu. Nah, tergantung ketemu sama siapa gitu. Nah, sama kayak sekarang, digital marketing kudu clear. Apa bedanya sama internet? Coba komen ya. Sambil Anda komen, sambil saya juga jelasin ke teman-teman semua ya, karena kita gak bisa interaksi langsung lewat tatap muka, bisa interaktif. Coba saya langsung jawab aja ya. Nah, bedanya digital marketing sama internet marketing pastinya adalah sama-sama marketing. Apa goal dari marketing? Goal dari marketing adalah menciptakan demand. Artinya apa? Kalau ada orang yang bilang bahwa produk gue ini bagus tapi kok gak ada minatnya ya, terus katakanlah butuh ilmu digital marketing, maka tugas kita sebagai orang yang memang main digital marketing adalah justru itu akhirnya gue main digital marketing ya. Kalau misalkan udah laris, gak usah butuh digital marketing lagi. Ini sekarang lagi ramai juga tuh istilah funnel sama flywheel gitu kan. Sekarang mulai gitu. Ya saya tahu ilmunya, saya tahu paham ilmunya juga gitu kan. Cuman saya gak akan bahas itulah, nanti khawatir dikira ngembela ataupun dikira gimana ya. Semua intinya ada latar belakangnya, ada landasannya, ada keilmuannya. Nah, balik lagi ke digital marketing sama internet marketing. Sama-sama marketing, sama-sama outputnya adalah demand. Ya, itu bicara masalah internet marketing dan digital marketing. Bedanya apa? Internet marketing hanya yang berhubungan dengan akses internet. Berarti ya apapun yang itu wifi-nya nyala, apapun yang sinyal internetnya terhubung. Beda dengan digital marketing. Digital marketing teman-teman kayak misalkan teman-teman juga pakai radio, ya, terus pakai TV, ya, pakai platform digital apapun, digital kuncinya itu semua digital marketing. Maka bisakah jualan rumah pakai digital marketing? Bisakah jualan mobil pakai digital marketing? Bisa banget. Ya, bisa banget. Ya, saya juga udah buktikan, alhamdulillah pernah saya jualan properti beberapa ratus unit dalam waktu sekian hari saja gitu. Itu bisa pakai digital marketing. Sekarang bedanya sama jualan online apa? Jualan online goalnya lebih kepada closing hari itu doang. Dia gak pernah mikirin masa depan. Dia gak pernah membangun yang namanya traffic jangka panjang. Tidak membangun database dan lain-lain. Jadi jualan online lebih ke aktivitasnya cuma posting, tinggalin, closing, udah selesai. Tidak memikirkan yang lainnya, ya. Maka saya bilang bahwa orang-orang yang jualan online itu kebanyakan mainnya di marketplace. Makanya kenapa orang-orang main di marketplace disebutnya adalah seller, gitu ya. Karena memang penjual. Beda dengan kita pemain-pemain yang memang main di Facebook, Instagram, YouTube bahkan, dan yang lain-lain. Itu digital marketer. Saya pribadi bukan seorang penjual online. Walaupun nama saya mungkin orang-orang menjuluki Dewa Selling, tapi ya aktivitas saya sebenarnya adalah digital marketing. Ya, itu poinnya. Apa bedanya di bisnis online? Bisnis online ya bisnis online yang di-online-kan. Untuk mendatangkan traffic-nya, pakai digital gitu loh. Itu definisi sekilas ya. Silakan nanti Anda ulangi lagi, ya cukup berbelit-belit karena memang beda-beda tipis, beti ya. Nah, sekarang kalau ditanya nih, kalau saya ditanya sama teman-teman, apa yang tidak di digital marketing? Anda perlu pahami 3 poin ini. Pertama adalah traffic, teman-teman. Ya. Jadi bicara masalah digital marketing itu gak akan jauh dari yang namanya traffic.
Nggak akan jauh dari yang namanya traffic. Pasti berhubungan dengan traffic. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu nggak akan jauh dari yang namanya konversi. Ya, apapun yang dilakukan, percuma kalau trafficnya tinggi, kenceng, kalau misalkan konversinya rendah, gitu. Maka konversinya pastikan benar-benar bagus. Nah, apa itu konversi? Nanti kita bahas juga. Yang ketiga, berhubungan dengan relationship. Kenapa? Karena kita bukan jualan online, yang hit and run. Nah, kenapa funnel dikategorikan sebagai untuk sebagian orang kayak black gitu ya, kayak apa namanya, kayak aliran hitam, karena kan bentuknya gini ya, di ujung itu udah beres gitu. Kayak menjebak sesuatu gitu. Padahal kalau kita kita balikin lagi ke konsepnya, ya itu flywheel juga gitu. Yang sama kayak circle gitu. Marketing life cycle itu ya muter lagi. Dari closing itu dapat get referral, referral masukin lagi ke traffic gitu. Secara gambaran kayak begitu. Nah, ada yang namanya relationship. Gimana caranya memastikan customer lama kita itu benar-benar tetap jadi loyal dengan menjadi seorang raving fans, bahkan menjadi advocate kita, dan pada akhirnya mereferensikan produk kita ke yang lain. Makanya ada relationship gitu ya. Nah, bicara masalah digital marketing teman semua, itu gak akan jauh dari 3 poin ini. Nah, sekarang kita detailkan ya. Bicara masalah traffic itu apa aja? Sok, sekarang saya nanya ke kalian. Kalau ditanya, Kang, traffic di digital marketing itu apa aja? Jawabannya apa kira-kira? Saya tulis ya. Facebook, Facebook, Facebook marketing. Instagram marketing ya. Terus juga YouTube, wah, marketing. TikTok, wah kan lagi rame marketing. Terus juga termasuk di dalamnya WhatsApp, Google, ya, Google SEO mungkin SEO ya, SEO dulu SEO, terus Google AdWords, nanti di atasnya kalau udah main iklan berarti FB Ads, ya, IG Ads, terus kalau udah kayak gini IG Ads nanti juga ada TikTok Ads, walaupun saya pribadi belum nyoba yang untuk yang TikTok, tapi ya setidaknya untuk iklan tuh yang paling banyak dipakai itu adalah 3 poin ini, ya Google, terus Facebook Ads, IG Ads, apalagi di sini marketplace. Lagi kira-kira berhubungan dengan traffic teman-teman, coba ayo. Nah ini teman-teman yang berhubungan dengan traffic. Apa itu traffic? Traffic intinya adalah gimana caranya orang-orang lain itu bisa mengunjungi website Anda ataupun masuk ke WA Anda ataupun masuk ke landing page Anda. Dengan cara apa? Ya, di sini juga termasuk di dalamnya adalah viral marketing. Karena bagaimanapun juga menciptakan konten yang viral itu mendatangkan traffic baru. Ya. Nah itu ada ilmunya tuh beda lagi tuh dibedah lagi tuh nanti. Nah ini yang berhubungan dengan traffic. Ini yang sifatnya di digital. Sekali lagi ya, digital. Apalagi affiliate, blog. Semua adalah traffic di kanal di digital marketing. Nanti dari sini bakal dibedakan nih, mana ada yang berbayar, ada yang gratisan. Misalkan kalau kita pisahkan ya. Nah, kita pisahkan nih. Nah, misalkan gini ya. Nah, ini teman-teman, yang ini nih, sorry. Nah, yang ini adalah yang gratisan. Ini namanya adalah organic traffic. Apa itu organic traffic? Ya traffic yang didapatkan dengan cara gratisan, gretongan gitu ya, yang kita tuh gak perlu bayar. Ya. Nah, syarat organic traffic teman-teman semua, ya. Ini penting catat buat teman-teman semua. Anda kudu apa? Nah, ini ya, bicara masa organik ya. Ini konsekuensi namanya. Konsekuensi itu gini. Sama kayak kalau misalkan Anda main tinju, ya, itu pasti kena pukul. Itu konsekuensi. Ya. Sekali lagi ya. Anda gak mungkin menghindar dari pukulan orang lain kalau Anda main tinju. Pasti kena pukul. Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi dari namanya bisnis, itu kemungkinan besar kalau nggak untung ya rugi. Konsekuensi ketika kita misalkan jualan adalah ditolak. Itu namanya konsekuensi. Nah, sama kayak sekarang konsekuensi main traffic organik adalah pertama konten. Ya. Jadi Anda perlu bikin konten dimanapun. Itu udah pasti udah konten ya. Dan gak cuma konten, konsisten. Jadi kalau Anda tipe orang yang gak konsisten dalam bikin konten, ya gue sama organik. Ya. Berikutnya lagi apa? Sabar. Loh ini penting, Pak. Sabar.
Kenapa? Karena yang namanya organik efeknya lama gitu kan. Jadi Anda perlu sabar. Kalau Anda tipenya orang kesabaran, ya gak usah main organik. Yang ketiga, yang keempat adalah engagement. Yang berhubungan dengan engagement, adanya interaksi, ya. Dan yang terakhir adalah Anda perlu tahu algoritma. 5 poin itu yang perlu Anda ketahui ketika Anda pengen komitmen main di organik. Ya. Contoh, saya kasih contoh ya, saya kasih gambaran dikit ya. Facebook misalkan. Ya, Facebook kontennya gimana, Kang? Ya mainkan aja storytelling. Ya, main storytelling, gambarnya nggak harus melulu jualan, karena kita nggak dibatasi dengan apa namanya dengan jumlah karakter kan. Walaupun sekarang Facebook sudah mulai mendetek kata-kata yang sensitif. Anda bikin kata jual, harga, promo, pengumuman itu langsung di review dulu sama si Facebook. Ya, mengancam penghasilannya Facebook mungkin ya. Jadi suruh iklan aja kalau lu pengen jualan iklan aja gitu kan, karena itu revenue Facebook gitu. Nah itu kalau konten di Facebook bisa Anda mainin yang namanya storytelling, cover sharing dan lain-lain. Dari sisi konten. Konsistensi udah pasti, misalkan dalam sehari itu posting minimal 1. Sabar udah jelas. Ojo ngarep lah ibaratnya cepat closing konversi. Misalkan gini sabar tuh, ya. Gua ngepost di status di Facebook gitu kan. Gimana caranya saya dapat 100 dalam sehari? Bentar dulu lah Anda baru 1 postingan gitu kan. Beda dengan yang lain nanti dengan iklan, dengan yang lain lah. Ya nanti kita bahas juga ya. Jadi gitu, itu maksudnya sabar, konsisten kayak gitu. Anda nggak bisa menuntut cepat gitu ya. Keempat, engagement, interaksi. Anda perlu balesin komen. Dan interaksi dalam di Facebook itu like, comment, and share. Ada bobot, konon katanya, walaupun saya nggak tahu kurang update lagi ya. Like itu 1, komen itu 2, share itu 3. Dan yang berikutnya adalah algoritma. Bagaimana algoritma bekerja? Contoh, kalau misalkan di Facebook itu, Anda coba up postingan lama deh dengan keyword tertentu, komen aja, itu bakal ke-up langsung. Itu algoritmanya begitu, bisa dibegitukan. Beda dengan Instagram. Contoh Facebook, ya. Contoh lagi yang mungkin Anda perlu tahu, TikTok. Ya. TikTok itu teman-teman kontennya, nih kayak saya nih, konten saya tadi barusan siang pagi gitu ya. Saya upload konten di TikTok, intinya lebih kepada ya guyon aja sih gitu kan, pamer lah gitu kan, bahasa ininya mah gitu. Wah, nih loh tas gue harga 20.000 gitu kan. Nih loh tas istri gue harga 1 juta. Nih loh tas istri gue harga 25 juta gitu kan. Nah, terus saya bilang di akhirnya tuh, karena tugas suami adalah membahagiakan istri, setuju saya bilang. Ya kita rela, maksudnya kita rela hidup biasa dan segala macam, semuanya demi istri. Bukan karena istrinya hidupnya mewah, bukan karena megah, bukan. Justru kita pengen memberikan sesuatu yang terbaik buat istri gitu. Itu yang komen biasanya, yang view yang terbaru nih, perbarusan itu saya cek 177.000 gitu ya. Termasuk juga dulu pada saat saya bilang nge-shoot mobil saya tuh, mobil ada beberapa mobil tuh kan, saya shoot tuh kan, oh ini gitu. Sampai wah rusuh ramai komentar kan. Nah, ternyata TikTok itu kalau di akun saya sekali lagi, tiap akun beda-beda, Anda perlu ngecek data algoritmanya. Saya itu ternyata cocok itu kalau bicara masalah TikTok, pertama adalah konten-konten yang berhubungan kayak seakan-akan kayak pamer. Ya, walaupun nggak baik sebenarnya kalau terlalu sering gitu kan, ya nggak baik lah gitu ya. Kedua adalah konten-konten yang berhubungan dengan dakwah kalau saya. Dakwah ngomong ya, dipotong, diupload tuh rame. Tapi kalau bicara masalah tentang bedah bisnis itu ke saya jadi sepi gitu. Ya itulah TikTok. Nah, kalau Anda digiring satu untuk semua, itu kan jadi bahaya. Maka Anda perlu mengenal karakteristik algoritma masing-masing dari sosial medianya. Termasuk kalau misalkan di TikTok itu 3 detik pertama itu harus ngehook. Jangan sampai pada saat orang lain scrolling itu, ya mereka tuh langsung ninggalin Anda gitu. Itu bahkan dari orang TikTok sendiri bilang kayak begitu. Dan itu pastikan kalau Anda orang-orang baru di TikTok itu jangan terlalu panjang bikin durasi. Lu sopo gitu, bahasa gitulah gitu kan. Maka cukup cuma 15 detik, 20 detik dulu. Sampai orang lain tuh follow akun kamu gitu kan, akun kita. Nah, pada akhirnya nanti pada saat udah mulai udah follower baru kita mulai naikin durasinya. Kenapa? Karena ada yang namanya watch time. Nah, Anda main organik, Anda perlu tahu masing-masing gini. YouTube itu watch time mainnya. Di TikTok juga watch time plus rewatch tuh kan. Kalau yang baru dengar opo gitu kan. Ya itulah gitu kan. Main apa lagi? Misalkan ketika teman-teman main Instagram. Instagram juga sama. Ya, ada hukum algoritma berlaku. Ketika Anda bikin IGTV, IG story, IG live gitu kan, berapa orang yang nge-view, bikin carousel, bagaimana impresinya, lihat mana yang paling bagus dan segala macam. Jadi, sekali lagi, pada saat Anda memutuskan main traffic organik, maka pastikan 5 elemen ini, konten, konsisten, yang sabar, engagement, algoritma, itu benar-benar harus diperhatikan dengan baik. Ya, konten, konsisten, engagement, algoritma, dan sabar terakhir.
ya, pesannya sabar ya. Nah, Kang, saya mah aduh Kang, saya mah konten nggak siap Kang, sering sering mumet gitu kan. Terus juga engagement males, terus juga aduh Kang saya pengen cepet. Ya wes berarti gue usah main organik. Mainnya adalah main berbayar. Nah, berbayar adalah ini. Ya, walaupun ada beberapa yang lain, cuman yang populer tuh ini nih, paid traffic. Ya, paid traffic itu yang berbayar. Nah, karena berbayar, maka konsekuensi sekali lagi sama kayak barusan, konsekuensinya adalah ada budgetnya. Iya dong, hello, iyalah. Kalau Anda gak ada budget, ya mungkin iklan. Dan gak cukup, harus ada keilmuan. Ada keilmuannya cuy. Aduh Kang, saya gak ngerti iklan IG gimana. Di Facebook kayak apa gitu kan. Ya mirip-mirip kan, Facebook namanya retargeting, Google namanya remarketing gitu kan. Di Facebook namanya lookalike, di Google namanya similar gitu kan. Gitu-gitulah gitu kan. Nah, Anda kudu paham juga keilmuannya gitu loh. Ya. Di sini tekun. Tekun apa? Split testing. Tekun coba-coba ya. Semualah riset dan segala macam. Ya. Nah, ini ketika Anda main di paid traffic. Konsekuensinya adalah budget, keilmuan, tekun, dan up to date. Update. Karena dashboard sekarang sama tahun lalu bisa jadi beda. Teknik yang baru sama yang lama bisa jadi beda gitu. Nah, Anda jangan apa ya? Jangan ngarep iklan itu bagus ketika Anda gak tahu ilmunya. Contoh, saya contoh ya. Misal nih ya, ada orang curhat, "Kang, closingan gua rendah," gitu. "Kenapa ya, Kang? Kayaknya iklannya gak bener nih," gitu. Ya Anda langsung tidak bisa semerta-merta nyalain iklan Anda dong. Gak bisa semerta-merta nyalain advertiser Anda dong. Loh Kang, gimana dong harusnya? Ya ukur, cek, yang rendah apanya. Cek dulu. Kan ada yang namanya iklannya nih, performa iklan. Ada yang namanya landing page ataupun web store-nya, ada yang namanya call to action-nya. Misalkan di WA-nya ataupun di check out-nya gitu ya. Cek yang jelek itu yang mana. Kalau misalkan ngeklik linknya aja dikit, berarti yang jelas siapa? Yang salah siapa? Udah jelas yang salah adalah dari si iklannya. Performa iklan ditentukan oleh apa? Dari ad copywriting di iklan, ad image, gambar di iklan, targeting, kita membidik siapanya gitu kan, call to action-nya gimana gitu kan. Itu semua berhubungan gitu loh. Nah, kalau di situnya kecil baru Anda salahkan advertisernya. Coy, lu ngiklan yang benar gitu kan. Ini kecil banget ini pengunjungnya misalkan. Pengekliknya aja CTR-nya dan segala macamnya kecil misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan pengunjung ininya banyak, performa iklannya bagus, fiturnya banyak, tapi kok dia nggak scroll down ya. Karena kalau Anda main iklan itu teman-teman, kita bisa kedetek. Saya bahkan tim saya itu sampai nge-report sampai sekian halaman sekian persen, scroll ke bawah lagi itu sekian persen yang bertahan gitu kan. Bouncing rate-nya kita ukur berapa besar dan segala macam. Nah, itu diukur semua gitu loh. Nah, kalau misalkan ternyata scroll down-nya rendah, udah jelas yang salah di landing page. Berarti yang disalahin siapa? Ya orang yang bikin landing page, coy. Kenapa lu berat? Kenapa buttonnya kebanyakan? Kenapa overnya begini? Apa yang salah? Overnya bisa jadi. Warnanya nggak bagus misalkan. Tombolnya kurang terlalu rumit gitu kan. Copywriting-nya biasa misalkan. Nah, itu dievaluasi. Nah, misalkan, Kang, itu visitor juga di landing page gede banget, Kang. Dari pengunjung juga gede. Tapi pas closing kecil aja gitu kan. Closingnya kemana cuy? Closingnya ke WA. Nah, cek di WA-nya. Kalau closingnya rendah, bisa jadi admin yang blee gitu ya. Customer service yang blow on gitu kan. Nah, di situ dilatih. Bicara masalah copywriting nanti. Belum bicara masalah copywriting ini ya. Ada yang namanya ads copy kalau di iklannya. Kalau ada yang namanya di landing page berarti namanya sales letter bahasanya tuh atau web copy. Kalau di CS ya berarti teknik closing di CS copy-nya gitu loh. Nah, Anda gak bisa serta-merta ini iklannya jelek gitu kan. Kayak heula coy, ente aja gak bisa gak ngerti. Nah, maka Anda kudu ngerti ilmunya. Nah, kebanyakan dari kita nih, netizen yang budiman gitu ya, bukan Anda ini, orang-orang di luar sana ini ya, ya sekarang betul lagi nonton. Nah, mereka tuh ya tadi gitu kan, gue budget iklan kagak ada, ilmu kagak ada, tekun juga malas, update juga kagak, konten bikin malas, konsisten kagak, engagement gak mau dirawat, algoritma gak paham, maksud pengen miliaran. Ini kayaknya tidurnya miringnya kelamaan kayaknya ini, ngimpi gitu kan. Nah, makanya ini kan sih buat teman-teman semua ya, hello, ini nabok-nabok nih. Maka silakan pilih, Anda main yang mana, organik atau paid traffic gitu loh. Ya, itu nomor 2. 3 nih affiliate, ini namanya kalau bahasa saya itu adalah
JV Traffic. Ya. JV Traffic itu apa? Berhubungan dengan ngatur manusia karena pay by result. Kenapa saya affiliate itu enaknya adalah ini enggak hanya affiliate ya, tapi reseller dan segala macam. Ini saya coba contohnya digitalnya ya. Ya orang bakal dapat komisi ketika dia berhasil menjual gitu, berhasil mempromosikan. Nah, ketika JV Traffic, apa ilmu yang Anda miliki? Ilmu kemanusiaan. Ilmu tentang manusia. Ilmu manusia. Loh, hati-hati. Manusia itu ada yang senang dimotivasi, ada yang senang dikompori, ada yang senang dijatuhkan. Beda-beda. Ada yang itu extrovert, ada introvert gitu kan. Ada yang dia tuh pecah telur dari dalam, ada yang enggak gitu. Ini harus ngerti ilmunya nih. Ilmu manusia apalagi. Bicara masalah ini ilmu membina, pembinaan, support system. Nah, itu sebuah konsekuensi. Ya. Termasuk di dalamnya adalah ketika misalkan teman-teman semua ada program misalkan mentoring. Misal gitu ya, pembinaan di sini dan mirip lah ya pembinaan sama mentoring, pembinaan atau training lah ya. Pelatihan. Nah, pendampingan ya, sorry. Nah, ini adalah sebuah konsekuensi teman-teman semua. Jangan sampai ya Anda misalnya ya, aduh, gua kok pasukan gua rumit ya gitu kan, JV gua gini gitu kan. Jawaban gua sederhana kalau misalkan Anda tanya kayak gitu, ya kalau mau gak mau gitu jangan bikin pasukan coy. Ya iyalah itu kan, aduh ini anak-anak baper, mamam emang gitu. Nah anak kita itu kadang owner nih, kita sebagai leader di perusahaan, kita gak mau nerima konsekuensi ya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Ya Anda terima konsekuensinya dong. Gitu. Nah ini yang dimaksud dengan traffic ya. Nah ada traffic lagi yang lain adalah traffic yang dimiliki sendiri. Nah ini kalau apa namanya WA ini bisa 2 ya. Nanti 2 bisa di sini, satu lagi WhatsApp dan juga email marketing. Nah ini adalah yang dimiliki sendiri on traffic. Nah nanti berhubungan on traffic itu harus dirawat. Anda harus dirawat, dispesialkan, ya. Nah, itu harus juga tuh kayak gitu tuh. Nanti di bagian yang terakhir, saya jelasin. Nah, ini yang dimaksud dengan traffic. Jadi Anda kalau memang pengen mendalami ilmu digital marketing, Anda silakan pilih trafficnya pakai yang mana. Nah muncul pertanyaan, Kang, kalau produk saya ini trafficnya apa gitu ya? Itu tergantung produknya, tergantung customer journey-nya juga. Ya, kalau customer journey-nya adalah orang ngetik, misalkan saya nyari kipas angin, ya saya nyari kipas angin nih gitu ya. Apakah pada saat saya nyari kipas angin itu diketik mereknya atau diketik kipas anginnya? Ya, kalau misalkan diketik kipas anginnya, berarti kan berbasis keyword kan. Maka yang berbasis keyword itu cocoknya adalah dijual di marketplace, YouTube, ya, Instagram pakai Instagramnya yang ada keywordnya juga gitu kan. Nggak cocok pakai Facebook ataupun katakanlah pakai TikTok ataupun pakai WA misalkan. Kayak gitu tuh. Kalau memang produk itu berbasis brand, ada brandnya dan segala macam, ya silakan aja Anda bangun di Instagram, di Facebook dan lain-lain dan iklan bahkan. Jadi tidak bisa kita menyertakan ataupun membuat sebuah statement bahwa traffic yang paling bagus adalah traffic yang di sini. Biasanya yang kayak begitu ya dia pemain itu biasanya ya. Karena kita bukan pemain salah satu. Katakanlah gue bukan orang yang main marketplace. Orang-orang main marketplace pasti bilang bahwa marketplace adalah yang paling bagus gitu. Benar gak? Kalau misalkan pemainnya adalah pemain Facebook, dia akan bilang Facebook paling bagus. Kalau pemain email ya akan bilang bahwa email paling bagus gitu. Tapi saya main di semuanya. Dan saya ngomong bahwa tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Terserah, tergantung produknya. Studi kasus, saat saya jualan kosmetik, cocoknya di mana? Saat saya jualan snack, cocoknya di mana? Saat saya jualan buku, cocoknya di mana? Jualan tools, cocoknya di mana? Kan beda-beda. Gak bisa dipukul rata dong. Ya, jadi Anda tuh perlu memahami kenapanya, bukan cuma tips praktisnya saja gitu. Nah, kebanyakan newbie ini pengennya yang tips praktis tuh loh, yang daging-daging itu loh. Tapi filosofi berpikirnya gak paham. Kenapa begitu? Ya, kenapa begini gitu kan? Gak ngerti gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami dan kita pelajari. Oke. Akan coba saya jawab dulu di pertanyaan di chat yang masuk di YouTube ya. Ini saya gak tutup dulu mind map-nya. Ini ada yang nanya, Fatur Rahman. Kang Dewa, kalau paid traffic enaknya objektif campaign-nya management atau traffic? Tergantung juga dari goal-nya.
Kalau teman-teman goalnya adalah untuk bisa mancing engagement dulu, maka engagement. Kalau goalnya adalah langsung ke conversion, maka traffic ataupun konversi gitu kan. Kenapa begitu? Itu sebenarnya adalah sebuah funnel yang diciptakan sama si Facebook. Makanya ada yang namanya consideration. Kalau dulu saya kata ya saya udah lama banget gak buka Facebook dashboard ya. 6 bulan mungkin, hampir setahun bahkan. Ya dulu tuh yang pada saat saya masih buka dashboard itu kan ada yang namanya awareness, consideration sama conversion kan. Nah, traffic di engagement gitu kan, conversion di bagian conversion gitu kan. Nah, kalau goalnya adalah pengen buat orang ramai dulu, awareness dulu dan segala macam ya sesuaikan aja. Kalau goalnya adalah orang supaya beli ya langsung aja konversi. Dan Anda terima konsekuensinya. Ketika Anda membeli konversi, jangan harap mereka komen. Karena triggernya beda. Facebook sendiri bilang, bahwa yang namanya Facebook itu, kaumnya itu ada orang-orang yang memang dia itu sebagai orang yang memang pay attention, ada yang free attention. Free attention adalah orang-orang yang doyan itu like, comment, share. Kalau disuruh beli kagak mau dia. Ya, itu free attention, orang mental gretongan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang pay attention, bisa jadi mereka tuh nggak like, comment, share. Tapi kalau ada produk dia beli gitu. Bayang ya. Jadi kita akan sesuaikan juga kalau bagusan mananya tuh tergantung goalnya dulu apa. Kalau goalnya adalah viral maka ya bikin yang engagement. Kalau goalnya adalah closing ya bikin yang memang langsung conversion gitu. Gitu ya. Saya lanjut dulu nih. Itu yang pertama, traffic. Kedua, conversion. Nah, ilmu conversion teman-teman juga banyak. Ya, ada ilmu yang namanya copywriting. Copywriting. Ada yang ilmu yang namanya storytelling. Nanti turunannya banyak di sini. Convert selling. Ya, hypno-selling. Wah, kan kayak gini-gini nih. Terus juga apa namanya soft selling ya, gitu-gitu lah ya. Termasuk dalam teknik closing, persuasion. Bahkan kalau saya pribadi NLP, semantik. Wah, ini ilmu kelas goib ya. Nah, itu kalau saya letakkan di conversion. Karena yang membuat orang lain beli, orang lain berpikir akhirnya beli itu ya bagian ilmu-ilmu persuasi gitu kan, ilmu-ilmu meyakinkan gitu. Negosiasi gitu kan. Kalau memang Anda offline ininya ya. Kayak gitu. Cuma kalau digital marketing kurang lebih inilah ilmu konversi ya, ilmu optimasi landing page, optimasi tata letak dan segala macam. Itu meningkatkan konversi loh, warna ya. Nah, ini teman-teman semua ya akan meningkatkan konversi penjualan. Makanya kalau Anda cek tuh buku-buku saya misalkan ya, saya baca ini buku saya di atas saya. Ada yang namanya buku apa namanya tuh? Buku easy copywriting itu udah jelas, itu ilmu conversion. Buku copywriting mama itu jelas ilmu conversion. Buku closing bertubi-tubi itu ilmu conversion. Buku main Facebook itu adalah ilmu traffic. Buku gara-gara Facebook adalah ilmu traffic. Buku Crazy Leader adalah ilmu traffic untuk yang JV traffic. Clear ya. Ilmunya tentang pasukan militan yang sekarang lagi pre-order juga tuh, itu adalah ilmu traffic untuk JV traffic. Clear ya. Ilmu apa lagi nih? Misalkan di buku-buku saya, ilmu jago jualan adalah ilmu untuk tergantung isi bukunya gimana. Nah, kalau 30 hari jago jualan adalah ilmu untuk yang conversion kalau saya ya waktu saya nulis buku itu gitu. Jadi clear goalnya apa. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu konversi. Goalnya adalah kalau traffic gimana caranya orang lain datang. Sekali lagi ya, kalau traffic nih goalnya besarnya adalah gimana caranya orang lain datang. Kalau konversi gimana caranya yang datang itu beli. Sekali saya ulangi. Ya, kalau traffic itu gimana caranya yang orang lain datang. Kalau ini yang datang memutuskan beli. Nah, kalau conversion itu. Kalau traffic adalah tadi, saya ulangi ya. Nah, ini bisa gak diginiin ya? Bush. Wah, gak bisa ternyata saudara. Ya gitulah ya. Kalau traffic itu yang orang yang gak datang jadi datang. Yang gak tahu jadi tahu, gitu. Tahu jadi kenal gitu kan. Yang kenal jadi paham, yang paham jadi minat gitu kan. Itu traffic. Nah, dari ranah minat, yakin, beli itu ilmu conversion. Di dalamnya di sini juga termasuk ilmu konten. Sorry ya. Konten creation. Sekarang kan zaman-zamannya konten nih. Itu ilmu konversi itu sebenarnya. Ya. Nah, ini juga bahas banyak kan ilmunya nih gitu. Nah, pilih monggo. Nah, ini enggak misalnya ya, ilmu hard selling. Nah, mungkin belum dimasukkan di sini hard selling. Ya, ilmu convert selling apakah cocok disimpan dalam misalkan pada saat ngiklan?
Ya tergantung, lagi-lagi jawabannya tergantung gitu kan. Tergantung pasangannya. Kalau covered selling ya mungkin gratisan. Kalau misalkan Anda membidik target yang spesifik, udah aja pakai hard selling. Udah jelas kok dia minat gitu. Clear? Ya. Teknik closing. Di WA nih misalkan Anda closingin, ya disesuaikan aja. Pakai teknik asumsi, pakai teknik double binding dan segala macam. Banyak tuh di buku-buku saya tuh. Silakan Anda nanti cari aja. Nah, ini saya coba tunjukin mungkin. Nah, ini ya. Jadi saya punya 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 blog profil saya pribadi sih tepatnya ya. Profil saya pribadi di dewekaprayoga.com. Silakan nanti Anda masuk ke situ. Di sana tuh banyak ebook-ebook yang saya bagikan gratis. Download aja tuh. Termasuk di dalamnya nih, ini loading ya, sorry nih, biasa jaringan di rumah kan, ya begitulah ya. Nah, ya di sini banyak nih. Ini profil saya nulis buku berapa biji dan segala macam. Nah di bawah tuh ada yang namanya ebook nih. 17 teknik closing ilmu conversion berarti. Copywriting ilmu conversion. Affiliate marketing ilmu traffic. Nah, kalau dipetakan kayak begitu, ya. Terus personal branding ilmu traffic. Ah iya, personal branding belum dibahas tuh ya. Sorry. Nah, tadi masuk personal branding juga di bagian ilmu traffic, teman-teman. Bentar. Ini rada muter ya, sorry ya, jaringannya rada lelet ya. Oke, nah saya muncul lagi. Nah, di sini nih satu lagi, personal branding. Personal branding. Bahkan mungkin tepatnya kalau sebenarnya bukan di traffic ya. Personal branding itu tepatnya di conversion sebenarnya. Personal branding, karena trust. Orang beli karena apanya? Ya. Itu yang dimaksud dengan ilmu conversion. Nah, sekarang ilmu relationship. Kalau tadi yang datang memutuskan beli, nah ya, kalau sekarang yang beli terus beli, itu ilmu relationship. Sekali lagi saya ulangi, yang beli terus beli, ya. Nah, apa aja ilmu relationship? Ilmu list building. List building. Ilmu customer relationship management. Ilmu branding itu sendiri. Nah, ini teman-teman adalah ilmu untuk memastikan yang beli terus beli. Nah, jadi ilmu itu dalam digital marketing banyak gitu loh. Nah, maka untuk bisa menguasai ini semua teman-teman ya, tugas kita itu adalah open mind dulu nih di awal-awal. Jangan baru mulai dikit doang udah aduh saya mah gaptek ya Allah misalkan. Karena banyak tugas kita ini saudara-saudara gitu. Ya. Jadi teman-teman semua 3 poin ini, traffic, conversion dan juga relationship setidaknya bisa jadi bakal Anda nih kalau misalkan Anda sekarang lagi katakanlah udah ngerti ilmu-ilmu ini semua nih. Udah challenge aja diri sendiri, gue pengen belajar ilmu persuasi deh. Gue pengen belajar ilmu list building deh, ilmu branding deh. Ini branding lebih detail lagi nanti. Branding apa nih? Branding apa nih? Banyak kan kelas-kelasnya tuh kan. Branding A, B, C, D sampai Z gitu kan. Tapi setidaknya gambarannya kayak begitu. Itu yang dimaksud dengan digital marketing. Keilmuan-keilmuan inilah yang perlu Anda pelajari jika Anda pengen mendalami ilmu digital marketing. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan silakan komentar aja di chat. Saya coba akan jawab satu persatu ya. Nah, harudang saudara-saudara sumu. Oke, nah ini pertanyaan udah mulai banyak yang masuk di di chat ya. Coba akan baca satu persatu kalau memang memungkinkan ya. Oke, nih dari Yoga ya. Yoga namanya kayak gue. Malah hadir ya. Nih. Nah, Yoga Prabowo Jati. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau customer journey itu masuk kemana? Nah, customer journey itu bagian digital marketingnya sendiri gitu. Jadi kalau bicara digital marketing itu Anda gak akan jauh dari istilah kayak customer journey, terus code traffic, home traffic gitu kan. Terus juga traffic temperatur, terus yang namanya funnel gitu kan, funneling gitu kan. Nah itu semua itu ada dalam istilah digital marketing prosesnya. Gampangnya adalah customer journey itu adalah runutan ya, orang itu belinya kayak gimana, runutannya kayak apa. Nah itu customer journey gitu. Jadi ilmu digital marketingnya sendiri yaitu itu customer journey gitu ya. Nah gila banyak banget ilmunya. Ya itulah kenapa kita terus belajar setiap hari saudara-saudara ya. Saya pribadi sekarang lagi belajar ilmu tentang startup, ilmu tentang investasi. Saya baru-baru ini udah banyak
ngakuisisi beberapa produk, beberapa perusahaan juga gitu kan, belajar-belajar lah ya, invest tanam sana sini gitu kan. Sama, saya juga masih belajar, ya kadang menguntungkan, kadang juga biasa aja ya. Ya itu semua belajar, bagian dari pembelajaran. Nah, sama kayak Anda ketika belajar ilmu digital marketing, ya sabar aja ya belajar. Oke, lanjut. Nah, ini ada yang nanya kalau misalkan di marketplace kayak misalkan Lazada, Bukalapak, Tokopedia, itu juga ilmu marketplace tuh. Nah, jadi teman-teman perlu digali cocoknya jualan di mana ya. Oke, Agun Giovanni. Kang, traffic conversion ini paling mudah untuk pemula apa, Kang? Tergantung jualan yang mana, gak ada yang mudah. Maksudnya tuh gini loh, mudah nggak mudah itu tergantung kita. Semuanya bisa jadi mudah bahkan. Nah, cuman gini teman-teman semua, pada saat melakukan sesuatu, Anda bikin skala prioritas, skala keberdampakan gitu. Tabel apa ya sebutnya itu diagram lah gitu ya. Kalau saya biasanya berdasarkan pertama apa yang bisa dieksekusi cepat dan berdampak besar. Itu nomor satu. Anda boleh catat ya. Apa yang dieksekusi bisa cepat dan berdampak besar. Kedua, apa yang bisa dieksekusi cepat dan berdampak kecil. Oh ini gue bisa cepet nih kalau belajar ini, ya udahlah hajar. Dampaknya gede lagi, yuk hajar, mainkan. Nomor satu nih prioritas. Kedua yang tadi ya, yang gue eksekusinya cepat, dampaknya kecil. Yang ketiga adalah apa yang bisa dieksekusi lambat, tapi dampaknya besar. Ya, dampaknya besar. Tapi lama gitu loh. Ya udah gak apa-apa, kayak list building teman-teman, itu kan lama dampaknya. Dampaknya besar, cuma kan lama. Saya sekarang punya list email ya hampir 500.000 gitu kan. Yang aktif ya lumayan 100.000-an gitu kan. Yang aktif everyday buka ya. YouTube saya tidak katakan sebagai list building ya. YouTube, Facebook, follower Instagram itu nggak dikatakan. Di Telegram ada channel punya 60 ribuan kurang lebih gitu kan. Nah, itu kan bangunnya lama, tapi dampaknya besar gitu loh. Nah, itu list building. Ya. Nah, terakhir yang keempat adalah yang dampaknya kecil, eksekusinya lama. Nah, Anda cari yang itu, coret aja yang keempat. Nah, 3 ini yang jadi prioritas, sorry 3 ya. Nah, jadi mana yang bagus, Kang? Terserah, ukur aja diri sendiri. Kalau gue produk ini, gue pengen ini deh, hajar bleh gitu ya. Bayang teman-teman ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan apa lagi nih kira-kira? Ini ya. Apakah semua produk bisa winning campaign? Tergantung juga. Karena kadang ini iklan atau produknya yang harus dipertanyakan nih kadang ya. Karena aduh Kang, gue mah udah ngotak-ngatik copywriting-nya, targeting-nya dan segala macamnya. Yang mereka lupa adalah produk lu jelek gitu ya. Jadi memang produknya gak winning gitu. Jadi salah satu agar produk itu bisa meledak, caranya adalah dengan cara ya produknya pasti kan bagus. Maka dalam ilmu product launch dynamite saya di workshop itu product launch dynamite. Ada produk katanya kan, kata-katanya itu ada kata produk dulu. Ya artinya kalau pengen lu produknya meledak, ya produk lu harus bagus juga gitu loh. Bayang teman-teman ya. Nah ini ilmu list building buku apa? Apa ya? Buku belum ada kayaknya. Buku saya pribadi belum ada yang bahas tentang list building. Ini bulan depan insya Allah saya nulis tentang list building. Ya, jadi setelah detonator kebaikan, hari ini saya sedang pre-order detonator kebaikan. Bagi Anda yang pengen beli bukunya silakan nanti cari ke KMU Indonesia atau cari di Instagram saya aja lah. Instagram saya bisa update tuh kalau ada promo dan segala macam tuh ya. Nah, detonator kebaikan dan juga pasukan militan. Jadi saya barengan nih. Saya harus adil saudara-saudara ya. Saya punya 2 perusahaan. Sama-sama jualan buku gitu kan. Yang satu di Billionaire buku bisnis namanya pasukan militan, bukunya udah ada di saya nih. Kalau yang detonator kebaikan ini lagi proses cetak gitu kan. Nah, ini adalah detonator kebaikan, buku tentang spiritual kehidupan, inspirasi kehidupan. Nah, bulan depan saya rencana dari saya pribadi saya nulis tentang list building. Judulnya saya masih rahasiakan, tapi topiknya list building ya. List building Facebook fashion gimana Kang? Kalau rumah kayak apa tuh dulu jualan bisa nyampe ratusan unit gitu kan. Kalau jualan produk ini gimana? Itu nanti di list building ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Septa Purnama. Kelas digital marketing di mana informasi Kang? Kelas saya yang digital marketing sebenarnya Essence Funneling. Cuman premium ya. Maksudnya tuh harganya 7,7 juta. Dan belum ada jadwal lagi terdekat. Saya lagi ngobrol sama tim Billionaire Coach. Itu gimana ini? Gua nih kan lagi pandemi kita ini. Bisa gak nih memungkinkan? Enggak. Konon saya dapat kabar tadi dari Mas Helmi, dari Kang Helmi di kantor itu. Kang, udah bisa Kang, tapi kita cuma terbatas 50 orang. Iya, 50 orang ngulangin omset coy. Ada seprotokolernya, waduh ya, ini banyak pikiran lah gitu, banyak pertimbangan. Nah, tapi kabar baik buat teman-teman semua ini ya, saya kasih tahu aja sekalian. Ini juga titipan dari teman-teman dari pondok. Jadi sekilas mungkin saya jelasin dulu. Saya tuh sekarang kan lagi bangun pondok ya sama teman-teman di Bandung dan juga di Cirebon gitu. Namanya pondok
Abdurrahman bin Auf gitu ya, Pondok Digital Planner Abdurrahman bin Auf gitu ya. Di mana di dalamnya tuh ya kita akan coba mulai membuat legacy lah ya buat orang-orang di sekitar, pengen membentuk generasi-generasi yang memang bisa dekat sama Quran, terus juga akidahnya benar dan segala macam. Nah, ilmu terapannya itu adalah ilmu digital marketing. Nah, makanya kemarin itu pada saat saya kemarin ke sana ke Cirebon, alhamdulillah udah rata semua, udah dibebasin tanahnya, tinggal pembangunan masjid sama pondoknya sendiri gitu. Nah, alhamdulillah ini juga saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang kemarin udah ikutan donasi di wakaf gitu untuk pondok tersebut. Makasih banyak karena ya tanpa kalian ya ini gak akan mungkin terjadi gitu. Jadi adalah program gede bareng-bareng lah, program menyiapkan kematian lah ibaratnya mah gitu ya, supaya kita jadi jejak di kehidupan. Nah, anak Imers sendiri, ini saya punya lingkaran anak Imers kurang lebih ada 10 orang bahkan 20 orangan, yang mereka tuh sampai merelakan dirinya gitu ya untuk ngisi webinar online gitu di waktu bulan puasa kemarin. Mereka ngisi materi tentang macam-macam dan dia gak dibayar sama sekali. Ada 10 orang lah kurang lebih. Dan next nanti juga kan bikin lagi nih. Wah, gue todongin aja mereka gitu ya. Pokoknya project akhirat lah, project amal gitu. Nah, alhamdulillah mereka tuh pada punya otot berbagi besar, amal juga luar biasa. Yaudah kan nggak apa-apa katanya. Ya gue bayang kalau gue bayar mereka yang lumayan lah gitu kan. Nah, mereka ngomong tuh. Dan ngomongnya juga materi daging semua tuh. 2 jam 3 jam kurang lebih. Saya cek itu. Wah, ini ilmu sales funnel nih gokil, mahal banget, ilmu marketplace mahal gitu. Nah, kemarin itu gak nyampe ribuan orang karena kita juga pada saat bulan Ramadan ngadainnya mungkin orang fokus pada sama puasanya, sama amalan segala macam. Nah, kabar baiknya buat teman-teman semua, kalau yang memang pengen belajar lagi sama para mastah itu, tapi kemudian nggak sempat ikutan, ada yang namanya program masterbox.id. Ini saya akan tunjukkan mungkin landing page-nya ya. Ini karena tadi ada yang nanya digital marketing di kelasnya di mana. Daripada ikutan kelas yang mungkin jadwal saya masih jauh dan juga pastinya harganya mahal gitu ya, 7,7 juta ya, miliar lagi. Inspirasi dari 7,7 miliar emang sih harganya. Nah, mending Anda masuk ke sini aja ya, ke masterbox.id. Di mana di masterbox.id ini ya, Anda akan belajar tentang banyak hal, terutama tentang bisnis online dan digital marketing. Nih ada 10 master ya di dalamnya. Ada saya pribadi, saya ngebahas tentang tetap laris manis di saat pandemi. Alhamdulillah ya dikasih kesempatan. Ada Mas Andika, ini juga jago banget di bagian konten. Anda yang pengen belajar konten, monggo ya, belajar ke Andika. Ini Mas Andre Andropia. Wah, ini apalagi ya. Jualan produk digital laris dengan Facebook Ad ya, dengan affiliate, kasusnya kayak apa? Monggo Anda belajar ke Mas Andre ya. Terus ada Mas Aditya S, nanti Aditya Tri berikutnya kita dong. Aditya S ini bahas tentang bisnis online secara umum. Studi kasus juga, banyak studi kasusnya. Ya. Terus juga Kang Didi ya, ini tim saya juga. Wah, ini gokil sih ilmunya, ini daging parah. Sales funnel dan Facebook Ad dan metrik Facebook Ad for owner supaya Anda tuh gak blek lah gitu ya. Nilai sesuatu gak ngasal gitu. Jadi, ngerti metrik yang bagus tuh kayak apa di bagian funnel itu. Nah, itu materinya Kang Didi ngebahas kayak begituan tuh. Ya. Terus ada yang namanya Mas Ridwan, ini tim saya juga untuk ngebahas tentang customer relationship dan juga customer service. Monggo teman-teman nanti belajar dari beliau juga tentang customer service dan customer relationship. Ada Kang Tirta, ini tim saya juga di copywriting. Ya, monggo belajar tentang copywriting dari Tirta karena beliau juga punya kelas yang kalau kelasnya sendiri dibayar lumayan mahal gitu. Mas Iswan, ini tim kita juga WhatsApp marketing ya. Nah, itu di sini tentang WA, termasuk Revardi, iklan winning kayak apa, dan juga Iqbal tentang marketplace. Nah, ini teman-teman, harganya itu, ini bonus-bonus juga banyak. Harganya itu adalah cuma 499.000. Ya. Harganya cuma 499.000. Ntar, saya ini khawatir gak kelihatan. Ntar saya coba. Oke, saya munculin lagi ya. Oke, nah harganya itu cuma 499.000. Dan bagi saya pribadi itu murah banget. Karena apa? Dapat 10 materi dari mastahnya doang loh ini. Mastah semua ini. Yang durasinya juga saya nggak tahu durasinya total berapa ya. Pokoknya masing-masing sejam aja udah dikali itu berapa tuh. Itu kan lebih dari 15 jam. Mereka itu ya sharing lebih dari 15 jam. Dan dari pengalaman masing-masing semua praktisi, bukan cuma pakar ngomong doang ya. Bukan cuma jual lidah gitu ya.
Dan juga bonus-bonusnya juga banyak tuh kan. Waduh, ini Kang Fahmi juga ikut terlibat, ada macam-macam lah semua ini. Keren-keren. Dan harganya cuma 499. Jadi kalau saran saya kalau pengen pengen ikut kelas yang sekiranya gambaran buat digital, langka banget ini, sayang banget. Mangga dimanfaatkan Master Box ini. Kenapa namanya box ya? Tadi persembahan dari kita lah. Orang-orang yang punya satu visi gitu ya, pengen berbagi from money to legacy. Ini pas 99. Dan kabar baiknya lagi, itu keuntungan dari kita ini adalah kita kembali untuk didonasikan ke pondok. Jadi buat teman-teman semua yang merasa beli itu nanti misalkan udah malam ini join nih ya. Nah, itu tenang aja karena ya pastinya ada komisi yang dibagikan ke affiliate kalau memang ada affiliate ya. Terus juga mungkin untuk operasional akan ketutup. Nah, tapi yang paling banyak itu 50%-an kalau nggak salah atau lebih bahkan itu untuk di pondok. Jadi teman-teman itu kayak belajar gitu ya. Bahasa kita tuh belajar sambil beramal gitu. Belajar digital marketing dari mereka semua itu dan sambil beramal karena hasilnya juga bakal dikembalikan lagi ke Pondok Abdurrahman bin Auf gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikutan, silakan join Masterbox ini di masterbox.id. Itu kabar baiknya 10 masa sekaligus belajar digital marketing dan hasilnya dipakai untuk pondok. Jadi Anda kayak sedekah gitu jatuhnya sebenarnya. Kecipratan insya Allah pahalanya ya. Kabar buruknya saudara-saudara, biasa kalau gua kan biasanya dadakan gitu ya. Ini hari terakhir saudara-saudara untuk bisa join di kelas yang barusan, kelas online barusan tadi ya, Masterbox itu. Jadi buat Anda yang pengen join, silakan join malam ini juga. Klik di masterbox.id. Kalau Anda bisa transfer malam ini juga, silakan transfer 499.000. Kalau memang nggak memungkinkan, mungkin bisa jadi pending invoice, jadi di besok harinya gitu. Yang pasti nggak akan ada ruginya, karena materinya keren-keren, pengisian juga keren-keren, dan hasilnya pun insya Allah kita salurkan ke memang yang sifatnya tuh gak cuma duniawi doang lah ya, persiapan buat nanti gitu, buat mati, persiapan buat mati gitu. Itu aja mungkin teman-teman untuk malam ini, sekaligus menutup live saya malam ini juga. Alhamdulillah udah 50 menit ya, setengah 10 ya, alhamdulillah pas ya, sesuai dengan jadwal saya. Semoga apa yang saya bagikan barusan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Insya Allah kita gak akan hapus videonya. Banyak yang request barusan. Teman-teman silakan tonton ulang ya, catat lagi, putuskan belajar digital marketing kayak apa, mendalaminya dan segala macam. Dan kalau pengen mengamankan offer saya barusan, bukan saya sih tepatnya. Ini mah titipan aja dari pondok. Kang bantu informasikan. Ya udahlah, saya informasikan. Monggo buat teman-teman sekarang yang lagi nyimak, saya yakin ini kawan-kawan hadir nyimak sampai beres bukan tanpa alasan, pasti pengen Allah tuh pengen kita belajar terus gitu ya, dengan cara belajar dari teman-teman yang lain dan pengen ikut kontribusi dalam perjuangan membangun peradaban, pondok, pesantren, masjid dan lain-lain. Itu aja mungkin dari saya teman-teman semua. Terima kasih banyak kepada 900 orang bahkan 1000 orang tadi yang sudah nyimak di live saya malam ini. Semoga hadirnya Anda di malam ini bisa menjadikan Anda lebih paham lagi tentang digital marketing. Bisnis Anda bisa makin tumbuh, jualannya makin laris, dan bisa makin berkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya.